Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat Tuhan dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita hari ini Selasa 13 Juni 2023 dengan judul Dalam Bekerja Sama Bagi Tuhan. Ayatnya di dalam Keluaran 4 ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Keinginan untuk kasih dan simpati ditanamkan dalam hati oleh Allah sendiri. Kristus dalam jam penderitaannya di Getsemani merindukan simpati dari murid-muridnya, dan Paulus meskipun tampaknya tidak peduli akan kesukaran dan penderitaan, merindukan simpati dan persahabatan. Harun, orang Lewi itu, kakakmu, dan apabila ia melihat engkau, akan bersuka cita dalam hatinya. Keluaran 4 ayat 14. Sementara kita dapat memupuk kemampuan bergaul, janganlah hal itu semata-mata untuk hiburan, melainkan untuk suatu maksud yang lebih luhur. Semua pergaulan kita dengan sesama manusia harus mengacu pada kepentingan kekal dan kepentingan kita sendiri. Kita boleh bergaul bersama dan melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dari semua pergaulan yang menyenangkan ini, kita ingin mengumpulkan kekuatan baru untuk menjadi pria dan wanita yang lebih baik. Dari setiap sumber yang memungkinkan, kita ingin mengumpulkan keberanian baru, kekuatan baru, kuasa baru, agar kita dapat mengangkat hidup kita menuju kemurnian dan kekudusan dan tidak turun ke tingkat dunia yang rendah ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan dimanapun kita berada, renungan kita saat ini memberikan kembali penjelasan begitu pentingnya hubungan kita satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya Tuhan yang sudah menanamkan sifat tersebut untuk menjadi bahagian kita. Walaupun berbeda-beda kemampuan orang untuk dapat bergaul, tetapi semuanya adalah dapat diasah oleh karena Tuhan inginkan. Sebagai kita makhluk sosial, Dia mau kita juga lebih daripada hanya sekadar memiliki hubungan baik satu dengan yang lainnya. Tetapi maksud dan tujuan Kristus adalah supaya melalui hubungan itu sendiri kita dapat memasyurkan dan memuliakan Tuhan, menyatakan kebenaran kepada mereka. Saudaraku, tidak ada yang tidak bisa. Jikalau kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dalam sikap kita, perkataan, dan bahkan langkah-langkah yang harus kita perbuat dalam membina hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Semoga kita akan belajar untuk lebih baik lagi menjadi rekan sekerja bagi Allah, dan di dalam hubungan kita nama Tuhan yang akan ditinggikan. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena di pagi hari ini dalam hari yang baru Tuhan kembali memberikan kehidupan kami. Dan karunia ini Bapa menjadi kesempatan bagi kami untuk dapat lebih mendekatkan diri kepadamu. Terima kasih, kami yakin berkat juga akan mengiringi kehidupan kami. Tuntunanmu senantiasa menjadi bagian kami umat-umatmu. Hari ini Bapa, bila mana umat-umat Tuhan berada dalam keadaan sakit, Tuhan biarlah Engkau yang akan memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka, sehingga tidak terhalang senantiasa dengan kekuatan yang Engkau berikan Bapa, dapat melakukan segenap tugas dan tanggung jawab, bahkan di dalam mengayomi keluarga bagi kepala rumah tangga, sehingga mereka juga bersuka cita berbahagia, merasakan bagaimana berkat perlindungan-Mu, memberkati dalam semua usaha tangan dan pekerjaan umat-umat Tuhan. Dan melalui berkat yang Tuhan limpahkan, biarlah roh kesetiaan juga tetap jadi bagian mereka untuk dapat memberikan yang terbaik, dan demikian dalam bersyukur dan juga ya Bapa mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan semuanya itu dapat menjadi bahagian umat-umat Tuhan terlibat dalam mendukung pelayanan dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, mendoakan juga bagi bangsa dan negara kami dalam segenap rencana-rencana ke depan ya Bapa. Tuhan yang akan memberikan kebijaksanaan bagi para pimpinan kami, sehingga mereka dengan penuh bijaksana dan juga mampu untuk mensejahterakan bagi kehidupan rakyat.
Lebih lagi harapan kami sebagai anak-anak-Mu itu ya Bapa, supaya kami tetap dapat memiliki satu kebebasan untuk bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan, dan juga dapat menyebarluaskan kabar Injil keselamatan sehingga Yesus segera akan datang. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi umat-umat Tuhan yang bersuka cita pada hari ini dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Biarlah Engkau yang akan menambahkan usia, panjang umur, dan dibarengi dengan kesehatan juga. Tuhan akan cukupkan dalam semua keperluan kebutuhan mereka, sehingga mereka akan tetap dapat menjadi saksi kebenaran Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Semoga kasih ini juga menjadi bagian umat-Mu dimanapun berada. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.